Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mentadaburi muara kandungan surat An-Nazi'at. Surat ini adalah lanjutan daripada surat An-Naba yang menjadikan ancaman bagi orang Quraisy yang kafir apabila tidak mengimani kebangkitan, maka Allah mengutus malaikat yang mencabut nyawa dengan bengis ketika sakaratul maut. Wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan bengis ketika sakaratul maut. Wan nasyitati nashta, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wassabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang untuk melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, dan mengatur urusan dunia. 1 sampai 5 bukti sumpah Allah kepada para malaikat dan tugasnya. Dan menunjukkan malaikat itu banyak tugasnya, bukan hanya 10 yang kebanyakan orang mengimaninya. Sejatinya apabila seseorang mengimani sebagian saja dan tidak mengimani secara keseluruhan, apakah bisa dikatakan mengimani? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Inilah kenyataan kebanyakan kaum muslimin di negeri ini. Yauma tarjufur rajifah, yauma, pada hari itu tiupan pertama akan menguncangkan bumi, alam. Tatba'uhar radifah, lalu diikuti tiupan kedua. Qulubu yauma idzin wajifah, pada hari itu hati seseorang akan merasa takut. Absaruha khasyiah, pandangannya merunduk, adanya suatu kehinaan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, dan orang-orang kafir, apakah itu benar-benar akan kembali kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah, walaupun kita menjadi tulang yang hancur, yang rapuh. Qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka akan mengatakan itu adalah pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanya tiupan, hanya sekali saja. Fa idahum bisahirah, maka dia akan bangkit semuanya. Sesuai dengan kaidah kemarin di dalam surat An-Naba, adanya hakikat kiamat, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyertai ucapannya adanya surga dan neraka. Lalu pada kesempatan ini di dalam surat An-Nazi'at, hakikat kiamat, habis itu tentang Musa. Hal ataka haditsu Musa, wahai Muhammad, sudahkah datang kepadamu berita tentang Musa? Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa Allah bertanya kepada Nabi, sedangkan Allah itu Maha Tahu? Bukankah suatu pembelajaran, ada murid yang tidak tahu, kemudian guru menanyakan, tahukah kamu tentang kota ini? Padahal murid itu juga belum pernah datang ke negeri itu. Tapi seorang guru bertanya, tahukah kamu apa negeri itu? Hal ini membuktikan adanya metode pengajaran, di mana seorang guru menanyakan kepada murid, dan sudah tahu seorang guru murid tidak mengerti. Hal ini menjadikan seorang murid pengen tahu terhadap apa yang ditanyakan tadi, karena dirinya tidak tahu apa yang mau dijelaskan oleh seorang guru. Inilah pentingnya sebagai intibah, adanya metode pembelajaran Allah kepada Rasulullah supaya intibah dengan apa, perhatian dengan apa yang mau dijelaskan tentang Musa. Idh nada rabbahu biwadil muqaddasi tuwa, tatkala Rabb menyeru di lembah yang suci. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu Musa ke Fir'aun yang melampaui batas. Kalimat ini ada penggalan. Kalaulah kita mau lihat, surat penjelasannya adalah di surat Toha ayat 9 sampai 23 di surat Toha. Inni anastu naro la'alli atikum minha biqabasin
au ajidu 'alan nari huda. Di sana kita bisa lihat di ayat 9, hal ataka hadisu Musa. Tahukah kamu Muhammad, telah datanglah kepada engkau Muhammad cerita Musa. Idra'a nar, tatkala Musa melihat api, nar. Faqala li ahli kusu, tunggulah kamu di sini. Inni anastu nar, aku akan mau mengambil api tersebut. Untuk apa? Sebagai lentera jalan. Intinya di ayat surat Toha ayat 9 sampai 23 itu adalah pembelajaran adanya keimanan, adanya hari kiamat, iman kepada hari kiamat, dan adanya diberikan bekal mukjizat, adanya tongkat menjadi ular dan tangan takhruju baydha'an min ghairi su, bisa keluar cahaya putih. Dijelaskan di dalam surat Toha. Lalu di sini barulah idhab ila fir'auna innahu tagha. Di ayat 24-nya sama, idhab ila fir'auna innahu tagha. Di dalam surat Toha ayat 24 sama. Maka di sini adalah penggalan antara ayat 16 dengan ayat 17, terjadi penggalan pembelajaran dulu Allah kepada Musa tentang akidah, tauhid, syariat, dan adanya mukjizat. Barulah idhab ila fir'auna innahu tagha. Bukti dakwah itu harus dengan ilmu. Faqul hal laka ila an tazakka, katakanlah kepada Fir'aun untuk mensucikan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, dan aku akan petunjuk kepada Rabbmu fatahsha, dan kamu bisa takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, lalu dilihatkanlah tanda-tanda kebesaran itu, mukjizat. Fakadzdzaba wa 'asa, Fir'aun mendustakan dan maksiat. Tsumma adbara yas'a, berpaling dan berupaya. Fahasyara fanada, mengumpulkan semua kaumnya, pejabat-pejabatnya. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Rabb yang maha tinggi. Maka fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah azab. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita Musa ini mendakwai Fir'aun tentang hari kiamat, dan Fir'aun tidak mau menerima, bahkan berpaling, bahkan menjadikan dirinya sebagai Rabb, maka Allah azab. Hal ini menjadikan nasihat bagi Abu Jahal, bagi orang-orang Quraisy yang tidak mengimani kebangkitan. Hal ini pula menjadi pelajaran bagi orang yang hidup di zaman sekarang apabila tidak mengimani tentang kebenaran kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah penciptaan kalian, hei kafir Quraisy, lebih asyaddu khalqan, lebih susah penciptaannya, atau langit yang kami bangun, aku tinggikan, aku sempurnakan, lalu keluarlah malam dan siang, lalu bumi aku hamparkan, lalu aku keluarkan akhraja minha ma'aha wa mar'aha, airnya keluar dan tumbuhnya tanam-tanaman, dan gunung kami pancangkan, mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu adalah prasarana kehidupan bagi kalian, wahai orang Quraisy, dan bagi ternak-ternak kalian. Demikian pula orang yang hidup sekarang, orang yang tidak mengimani kebangkitan, sejatinya semua itu adalah prasarana bagi kalian semua yang hidup. Hal ini menunjukkan ayat 27 sampai ayat 33 adalah tentang penciptaan alam semesta sebagai prasarana hidup. Allah mampu menciptakan itu lebih susah daripada penciptaan manusia. Hal ini menunjukkan bukti adanya kebenaran kebangkitan, dan Allah mampu membangkitkan manusia yang menjadi tanah. Yang sebelumnya manusia adalah tanah, Adam. Kalaulah hancur menjadi tanah, maka tentunya Allah akan lebih mampu untuk membangkitkan kembali. Kemudian
Allah menjelaskan fa'idza ja'atit tammatul kubra, apabila kiamat datang. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Pada waktu itu manusia akan diingatkan kembali apa yang dulu di dunia dia kerjakan. Pada kesempatan ini kami berbicara di sini. Nanti pula aku akan tayangkan terhadap apa yang kami sampaikan di sini sebagai saksi. Maka di dalam surat An-Naba Allah mengatakan, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu seseorang akan dilihatkan perbuatan kedua tangannya, menunjukkan keumuman semua amalan. Di sini pula Allah Subhanahu wa taala mengulangi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pakai fi'il madhi. Manusia akan diingatkan dulu yang apa yang dia perbuat di dunia. Lalu wa burrizatil jahimu liman yara, maka akan dinampakkan neraka jahanam bagi siapa itu? Fa amma, karena amma man tagha, bagi orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, karena sibuk dengan bergelimpangan dengan dunia, lupa tentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengaji, tidak pernah mengerti, bahkan sibuk dengan dunia, tidak pernah sama sekali mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ancamannya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Sedangkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, hakikat kiamat fa idza ja'atit tamatul kubra, kiamat ya, hakikat kiamatnya adalah ayat 24 sampai 36 hakikat kiamat. Habis itu 37 sampai 39 adalah tentang neraka. Sedangkan ayat 40 sampai 41 tentang surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, sedangkan orang yang takut karena Allah dan menahan hawa nafsunya. Kalaulah di waktu puasa disodori air, dia sudah haus, dia tahan untuk tidak minum karena takut terhadap perintahnya Allah. Maka kembalinya di mana? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka orang-orang Quraisy bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Fima anta min dzikraha, tidaklah Muhammad kecuali hanya memberikan peringatan saja. Rasulullah tidak tahu kapan kiamat terjadi, tak sebagaimana pula nyawa kita dicabut kapan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Demikian pula waktu kiamat. Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Rabb kamu akan berakhir semua kembali. Innama anta mundziru may yakhshaha, tidaklah kamu Muhammad kecuali pengingat bagi orang yang takut terhadapnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka tidaklah waktu dunia ini diibaratkan dengan waktu akhirat hanyalah pagi dan sore saja. Sungguh amat pendek waktu dunia ini dengan waktu kehidupan yang sebenarnya dengan hari akhirat. Inilah menjadi nasihat bagi kita. An-Nazi'at ini pula menceritakan tentang kebenaran kebangkitan, seakan-akan surat An-Naba dengan An-Nazi'at adalah menyatu, lanjutan daripada surat An-Naba. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.